Halo bokep lovers, dimanapun kalian berada, balik lagi bersama gue Dik Dik. Di video kali ini gue bakal ngerangkum sebuah film yang berjudul Nine Sisters in Law yang dirilis pada tahun 2016. Oke lah, gimanakah cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Jenny, yang mana pada saat itu ia tengah sarapan pagi bersama suami dan kedua mertuanya. Karena diceritakan Jenny dan suaminya yang bernama Samsul ini tinggal di rumah orang tuanya Samsul. Di sini tiba-tiba saja Samsul mendadak kehilangan nafsu makannya setelah ayahnya mengatakan bahwa adiknya Samsul yang bernama Yanto dia akan tinggal bersama sementara waktu di rumah itu. Sementara itu Jenny yang tahu bahwa hubungan Samsul dan adiknya tak begitu harmonis, ia pun langsung menenangkan suaminya itu di dalam kamar. Di sini Samsul lalu mengatakan dengan raut wajah kesalnya kalau adiknya yang masih pengangguran itu hanya akan menjadi beban di rumah itu. Untuk meredakan amarah sang suami, Jenny pun lalu mengalihkan pembicaraan dengan berkata bahwa hari itu adalah jadwal mereka untuk bercocok tanam. Tanpa pikir panjang, Samsul pun langsung mengiyakannya dan pada akhirnya mereka berdua pun bermantap-mantapan. Keesokan paginya, terlihat Jenny yang sedang mengantarkan suaminya ke depan yang akan segera berangkat bekerja. Setelah itu, Jenny pun lalu melanjutkan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, mulai dari mencuci baju hingga bebersih rumah. Di sisi lain, tiba-tiba saja ayah dan ibu mertuanya si Jenny mendapat telepon dadakan yang mengharuskan mereka untuk pergi segera keluar kota. Ayah mertuanya pun lalu berpesan kepada Jenny untuk tidak terlalu kecapean mengurus pekerjaan rumah. Ia harus banyak istirahat supaya cepat bisa memberikannya cucu untuknya. Jenny pun mengerti dan berpamitan pada ibu dan ayah mertuanya. Namun meskipun di rumah, Jenny juga harus tetap tampil cantik di depan suaminya. Nah, makanya itu dia pun gemar sekali untuk berdandan. Tiba-tiba saja terdengar bel pintu berbunyi, yang ternyata itu adalah si Yanto yang merupakan adiknya si Samsul, yang dimana dia itu baru saja menyelesaikan kuliahnya dan ingin mencari pekerjaan di tempat kota asalnya. Oleh karena itu, dia pun kembali ke rumah orang tuanya. Sementara itu, Jenny menyambutnya dengan hangat dan mengatakan kalau orang-orang pada pergi bekerja dan tinggallah dia sendirian di rumah. Jenny pun kemudian mengantarkan si Yanto ke kamarnya dan berpesan kalau Yanto butuh bantuan, ia bisa memanggilnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Samsul yang baru saja pulang dari bekerja. Ia pun kemudian disambut hangat oleh si Jenny dan si Yanto. Namun karena si Yanto dan si Samsul ini jarang akur, Samsul pun kemudian menanyakan untuk apa sih Yanto kembali. Yanto lalu mengatakan kalau ia ingin mencari pekerjaan di sana. Akan tetapi Samsul tak peduli dan langsung masuk ke kamarnya meninggalkan mereka. Sementara itu, Yanto juga senang karena telah menyelesaikan kuliahnya dan bisa lebih dekat lagi dengan pacarnya yang dahulu. Yanto juga mengatakan kalau dia sudah mencoba melamar beberapa pekerjaan secara online dan tinggal menunggu panggilannya. Saat sedang asik-asiknya teleponan, tiba-tiba saja ia mendengar teriakan dari kamar kakaknya, yang ternyata Jenny lagi kena marah sama si Samsul. Diketahui mereka berdua ini berantem, sedang mempermasalahkan seorang anak. Dan Jenny juga nampaknya ingin menginginkan seorang anak, akan tetapi Samsul ini malah tersinggung dan memarahinya. Merasa kesal dan kecewa atas perlakuan suaminya, Jenny pun kemudian mencoba untuk menenangkan diri di taman. Sementara itu, Yanto yang melihat dan mendengar pertengkaran si Jenny, ia pun kemudian mengikutinya sampai ke taman. Dalam lubuk hatinya, ia pun kepengen banget menemani si Jenny itu yang sendirian sedang galau. Akan tetapi, dirinya itu masih belum berani untuk menyamperinya. Pada akhirnya, dia pun hanya melewatinya saja dan kembali masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Jenny lalu memutuskan untuk mandi supaya pikirannya lebih fresh. Namun kampretnya, saat dia lagi sedang mandi, tiba-tiba saja Yanto masuk tanpa permisi. Dikarenakan pintu tidak terkunci. Seketika itu pula, ia pun kemudian terkejut melihat Jenny yang sedang mandi dengan keadaan telanjang bulat. Dan Jenny juga ikut kaget dan tercampur malu. Sejak saat itu, Yanto pun nampaknya makin penasaran sama kakak iparnya itu. Ia pun kemudian mencoba mencuri-curi pandang kepada si Jenny yang sedang berjemur pakaian, sambil membayangkan bisa menyentuhnya di saat waktu yang tepat. Meskipun dia belum bisa menyentuhnya, setidaknya dia bisa menemani si Jenny itu untuk berbelanja.
Jenny juga sangat berterima kasih kepada si Yanto mau untuk menemaninya ke pasar. Sedang asik-asiknya berbincang-bincang bersama, tiba-tiba saja terlihat seorang wanita yang mengamati mereka dari kejauhan, yang ternyata wanita tersebut adalah pacarnya Yanto yang bernama Nuna. Nuna pun kemudian langsung mendekati Yanto dan melayangkan tangan kanannya pada pipinya Yanto. Yanto pun sangat terkejut. Dia pun kemudian berusaha untuk menjelaskan kalau wanita yang sedang bersamanya itu adalah istri kakaknya. Mendengar hal itu, Nuna pun merasa sangat malu dan berdosa karena telah salah paham duluan. Diketahui pacarnya si Yanto ini sudah sangat kangen berat, ingin bercocok tanam dengan si Yanto sejak sekian lama. Pada akhirnya adegan bercocok tanam antara si Yanto dan si Nuna pun terjadi dan tak terelakkan. Setelah selesai bermantap-mantap, Yanto dan lainnya pun sedang makan bersama. Namun di sini nampaknya Samsul tidak bernafsu makan. Karena melihat kemesraan si Yanto dan pacarnya itu, Nuna pun menjadi tidak enak karena bermesraan di depan kakaknya itu. Saat berada di kamar, Jenny dan Samsul pun lagi-lagi marahan, mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting. Jenny pun kembali meratapi nasib dan bersedih karena harus bertengkar dengan suaminya hampir setiap hari. Saking jengkelnya, Samsul pun akhirnya pergi keluar dan minggat dari rumah itu. Sementara itu, Yanto yang kebetulan sedang di luar, ia pun lalu menyapa Samsul yang sedang kalut. Yanto yang mengetahui bahwa kakaknya pasti lagi bertengkar dengan si Jenny. Dia pun kemudian memberanikan diri untuk mendekati Jenny yang sedang menangis. Yanto pun berusaha untuk menenangkan kakak iparnya itu. Karena tak bisa menahan imannya, Yanto pun secara perlahan-lahan mencium si Jenny. Akan tetapi, Jenny pun melepaskan ciuman si Yanto dan segera pergi ke kamarnya. Sementara itu, Yanto pun nampaknya masih ingin berjuang untuk mendapatkan apem tembemnya si kakak iparnya itu. Ia pun masuk ke kamar kakak iparnya itu dan langsung menggerepek kakak iparnya itu. Dan pada akhirnya, Jenny pun pasrah digagahi oleh si Yanto. Namun apesnya, baru saja dia main beberapa menit, tiba-tiba saja ibu dan ayah mertuanya terlihat sudah pulang ke rumah dan memanggil-manggil si Jenny. Sementara itu, dengan perasaan yang deg-degan, Jenny pun bergegas keluar dari kamar dan menyapa kedua mertuanya itu. Pada akhirnya, Jenny dan si Yanto pun selamat karena tidak ketahuan. Keesokan paginya, terlihat Yanto yang sedang bersiap-siap untuk pergi wawancara di sebuah perusahaan. Dia pun berpamitan dan meminta restu kedua orang tuanya itu. Akan tetapi sebelum dia pergi, Yanto terlihat memberikan sepucuk surat kepada Jenny, yang ternyata kertas tersebut berisikan permohonan maaf si Yanto kepada si Jenny karena ia sudah lancang bercinta dengannya. Dikarenakan si Yanto ini sudah menyukai Jenny saat pertama kali melihatnya. Dan di malam harinya, mereka berdua pun kemudian bercocok tanam kembali di toilet saat si Samsul tidak ada. Sejak kejadian itu, Jenny pun menjadi semangat dan bergairah. Pada suatu pagi, terlihat mereka yang sedang kumpul-kumpul di ruangan keluarga. Di sini mertuanya Jenny mengakui kalau ucapannya si Samsul kemarin tidaklah tepat. Dan kedua orang tuanya pun menyerahkan semuanya pada si Jenny dan Samsul. Dikarenakan mereka berdua ini tidak ingin terlalu mencampuri urusan rumah tangga mereka. Sementara itu, Samsul pun terlihat sudah pulang kembali ke rumah. Dan nampaknya dia merasa sangat baik dan juga sadar bahwa tindakannya akhir-akhir ini membuat sedih istrinya. Mereka berdua pun akhirnya berdamai. Begitupun hubungan dengan si Yanto. Mereka pun mabuk tuak sampai larut malam. Singkatnya, saat Samsul sudah tepar duluan, si Yanto dan si Jenny ini pun mencari-cari kesempatan untuk bisa bercocok tanam di situ. Singkat cerita, Yanto pun akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan dan akan pindah rumah. Ia pun kemudian berpamitan pada Samsul dan si Jenny. Namun tiba-tiba saja di sini Jenny merasa mual dan ingin muntah. Melihat hal itu, Samsul pun terkejut dan berpikiran bahwa istrinya itu telah hamil. Dengan cepat ia pun kemudian langsung membawa istrinya itu ke sebuah rumah sakit terdekat. Sementara itu, Yanto pun nampaknya kebingungan tentang anak siapa kiranya yang dikandung oleh si Jenny itu. Setelah itu, film pun kemudian tamat. Ending yang sangat membagongkan. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Dik Dik pamit undur diri. Salam pengencerotan.